Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat dan salam marilah kita sampaikan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita niatkan itu mendapat syafaatnya. Para pemirsa yang saya hormati, tema yang akan kita bawakan pada sore hari ini yaitu terkait dengan kepemimpinan. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah, yang artinya setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Saudara permisa yang saya hormati, terkait dengan kepemimpinan di dalam Islam itu diharapkan kepada setiap kita, setiap diri untuk bisa mengendalikan dirinya terkait dengan aturan norma-norma kesusilaan dan norma-norma agama, sehingga hidup yang dia akan jalankan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya. Ini kemudian memberikan pemahaman yang lebih luas terkait dengan makna kepemimpinan ini, bahwa kita sebagai seorang pribadi, apakah pribadi kita sebagai seorang kepala rumah tangga, atau sebagai seorang pemimpin, atau seorang pelajar, atau seorang dosen, atau seorang mahasiswa, itu harus mampu untuk mengelola dirinya sehingga setiap langkah dan perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, oleh orang yang bersangkutan, itu bisa memberikan kemanfaatan buat masyarakat khususnya dan lingkungan pada umumnya. Oleh karena itu, Rasulullah dalam hadisnya tadi disampaikan bahwa setiap kita adalah sebagai pemimpin. Artinya ketika keberadaan kita di dalam satu komunitas, apakah itu komunitas keluarga, komunitas kelompok kuliah kita, atau komunitas dimanapun kita berada, itu kita harus menganggap bahwa terkait dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita ucapkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, hidup ini harus ada parameter, harus ada ukuran. Apakah yang saya lakukan atau yang saya ucapkan itu sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya atau tidak. Kalau itu di luar itu akibatnya akan memberikan hal yang negatif untuk kehidupan kita. Ya, oleh karena itu, kita diminta untuk selalu waspada, mawas diri terkait dengan setiap perbuatan, setiap ucapan kita, setiap langkah kita, karena semua itu menurut konsep hadis tadi akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, mungkin di dunia ini belum, tapi di akhirat kelak kita mau atau tidak mau, di hari akhirat itu akan semuanya dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati, kita harus mawas diri bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu di kemudian hari akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kita sebagai seorang pegawai negeri, seorang dosen, seorang mahasiswa, seorang masyarakat, tokoh masyarakat sekalipun, itu semuanya akan tidak terlepas dari pertanggungjawaban kita di hari kemudian nanti. Oleh karena itu, marilah kita sebagai insan, terutama dalam bulan Ramadan ini, marilah kita mawas diri untuk bisa mencapai apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, bagi setiap umat Islam yang menjalankan puasanya. Saya rasa itu demikian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. 5 menit lagi.
Jadi saudara pemirsa, berbicara tentang memimpin diri atau mengendalikan diri itu adalah satu hal yang sangat bermanfaat ketika kita hidup bermasyarakat, karena itulah yang akan menjadikan kita seseorang yang terhormat ketika bisa mengendalikan diri kita. Oleh karena itu saya mengajak kita bersama untuk selalu menganggap hidup ini adalah satu karunia yang harus kita lakukan. Setiap aktivitas amal saleh kita lakukan seoptimal mungkin sehingga hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Manusia yang bermanfaat adalah manusia yang berguna kepada orang lain. Oleh karena itu, marilah kita selalu dalam hidup ini menganggap positif, melakukan hal-hal yang kreatif, yang inovatif, yang pada akhirnya akan didedikasikan kepada hidup ini sehingga nama kita bisa harum, bukan hanya harum ketika kita berada di dunia hari ini, tapi di akhirat kelak kita akan mendapat ganjarannya. Oleh karena itu, tetap semua yang akan kita abdikan, apakah itu kepada diri lingkungan, kepada diri kita, kepada keluarga kita dan lingkungan kita, semuanya akan sekali lagi dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi sebagai manusia, marilah kita tetap optimis untuk menjalani hidup ini sehingga hidup ini tetap bermanfaat kepada banyak orang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.